Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirosita Jada Paramesti dengan NIM 22106111005. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat hukum saya mengenai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Fokus analisis saya adalah apakah dekret tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan dalam keadaan darurat menurut hukum tata negara darurat. Mari kita lihat terlebih dahulu sejarahnya. Setelah pemilu 1955 dibentuklah Konstituante sebagai badan yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, selama hampir 3 tahun, Konstituante gagal mencapai konsensus mengenai dasar negara. Debat antara kelompok yang mendukung Pancasila dan yang mendukung Islam sebagai dasar negara menyebabkan kebuntuan. Selain itu, kondisi politik nasional saat itu sangat tidak stabil. Kabinet bergonta-ganti, terjadi pemberontakan daerah seperti PRRI dan juga Permesta, dan juga semakin meningkatnya pengaruh militer. Kegagalan Konstituante untuk merumuskan undang-undang baru sebenarnya disebabkan oleh banyaknya kepentingan dari masing-masing kelompok yang memunculkan berbagai gejolak di banyak daerah. Sehingga situasi negara pada saat itu menjadi tidak kondusif dan cukup kacau karena adanya berbagai gejolak tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi yang buruk tersebut, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 atas dasar hukum keselamatan negara. Maka, tujuan dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah untuk menyelamatkan negara berdasarkan Stat Nuhreh atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dengan diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut, masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia resmi berakhir. Lalu dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Mengutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia tahun 2021 yang ditulis oleh Suta Remi Syahdini, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang terakhir adalah dibentuknya Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kemudian pertanyaannya adalah apakah Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini merupakan tindakan dalam keadaan darurat? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Bahwa dalam hukum tata negara darurat dikenal konsep Stat Nuhreh atau hukum darurat negara. Teori ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana norma hukum positif tidak mampu mengatasi krisis negara, pemegang kekuasaan dapat bertindak di luar norma demi menyelamatkan eksistensi negara. Profesor Jimlian Siddiq menyebutkan bahwa dekret hanya dapat dikeluarkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, negara dalam situasi perang di mana segalanya menjadi darurat dan diperbolehkan membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. Yang kedua, negara dalam kekacauan dan dekret dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ketiga, dekret dikeluarkan untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Dekret Presiden 5 Juli 1959 termasuk dalam kategori keadaan yang kedua, yaitu negara dalam kekacauan, dan dekret dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, kegagalan Dewan Konstituante mengumumkan Undang-Undang Dasar baru akibat perbedaan ideologi dan juga perdebatan berkepanjangan ditambah pemberontakan serta larangan kegiatan politik oleh militer menciptakan situasi politik yang kacau. Dekret ini dikeluarkan untuk menstabilkan keadaan dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dalam doktrin Stat Nuhreh, hukum darurat diterapkan ketika negara berada dalam keadaan bahaya. Dalam hal ini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai hukum yang berlaku saat itu, meskipun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan dekret seperti itu. Namun secara prosedural, tindakan ini seharusnya dilakukan melalui sidang konstituante, bukan keputusan sepihak Presiden. Namun, secara de facto, tindakan ini diterima dan didukung oleh Mahkamah Agung
Tentara Nasional Indonesia dan juga masyarakat yang menunjukkan bahwa legitimasi politik dan moral dapat menjadi dasar dalam keadaan darurat meskipun tidak sesuai prosedur hukum formal. Saya juga berpendapat bahwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tindakan dalam keadaan darurat atau stat darurat yang dapat dibenarkan secara teori hukum tata negara meskipun tidak sesuai dengan prosedur hukum positif pada saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tindakan Presiden Soekarno adalah langkah konstitusional non-formal yang dilakukan demi mempertahankan eksistensi negara dalam situasi stagnasi dan ancaman disintegrasi. Secara teoretis, saya merujuk pada konsep status res sebagaimana dijelaskan oleh Carl Schmitt yang menyatakan bahwa dalam keadaan luar biasa, pemegang kekuasaan tertinggi negara memiliki kewenangan untuk menyimpang dari hukum guna menyelamatkan negara. Hukum tidak lagi dilihat semata-mata sebagai aturan prosedural, tetapi sebagai sarana mempertahankan tatanan politik dan hukum yang lebih besar, yaitu kelangsungan negara itu sendiri. Selain itu, teori Hans Kelsen tentang Grundnorm juga relevan. Jika norma dasar tidak lagi mampu menopang sistem, maka tatanan hukum perlu diperbarui, bahkan melalui cara non-formal. Dalam konteks tahun 1959, kebuntuan konstituante dan tidak berfungsinya demokrasi parlementer telah menggerus kepercayaan publik terhadap sistem. Secara yuridis faktual, dekret ini mendapatkan legitimasi politis dan sosial dari Mahkamah Agung, angkatan bersenjata, dan sebagian besar elit politik. Ini menunjukkan bahwa meskipun de jure tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, namun secara de facto tindakan ini memiliki kekuatan hukum darurat karena mendapatkan pengakuan masyarakat dan lembaga tinggi negara. Keberhasilan implementasi dekret ini juga terlihat dari stabilitas politik pasca pengumuman, di mana pemerintah kembali berjalan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga seperti MPRS dan DPAS segera dibentuk. Namun, dekret ini juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Meskipun berhasil menstabilkan situasi, tindakan ini menciptakan presiden berbahaya bagi supremasi hukum. Dengan mengesampingkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanpa prosedur konstitusional, dekret ini memperlemah checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Pada masa demokrasi terpimpin, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden menjadi nyata, terlihat dari penunjukan anggota MPRS dan juga DPAS oleh presiden. Ini menunjukkan pergeseran dari demokrasi pluralistik menuju sistem yang lebih otoriter. Dalam perspektif hukum tata negara darurat, ini menjadi pengingat bahwa tindakan darurat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar tidak menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, dekret ini mencerminkan tantangan menerapkan konstitusi di tengah dinamika sosial politik yang kompleks. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi sementara tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan ideologi yang mendalam. Dekret ini dapat dilihat sebagai respon pragmatis terhadap kebuntuan tersebut, tetapi juga menunjukkan kelemahan demokrasi. Pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan paradigma di mana konstitusi yang lebih fleksibel memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah demi stabilitas nasional, namun juga memberikan ruang interpretasi luas terhadap kekuasaan presiden. Dalam konteks saat ini, hukum tata negara darurat di Indonesia telah diatur lebih ketat, yang terdapat dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk tindakan darurat. Sementara itu, pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur kewenangan presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau perpu dalam keadaan darurat, dengan syarat harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan darurat harus melalui prosedur yang transparan dan melibatkan legislatif, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada masa Dekret 1959. Pasal 12 dan juga pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan perbedaan mendasar dengan situasi pada tahun 1959. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak ada mekanisme yang mengatur tindakan darurat secara eksplisit, sehingga dekret presiden menjadi solusi non-formal. Namun, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan ini memastikan bahwa tindakan darurat tidak dilakukan sepihak,
melainkan melalui mekanisme yang melibatkan DPR sebagai bentuk check and balances. Jika Dekret 1959 terjadi dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, tindakan tersebut kemungkinan besar tidak akan memenuhi syarat hukum formal karena tidak melibatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi hukum dalam situasi darurat untuk mencegah potensi otoritarianisme. Sebagai refleksi, Dekret Presiden 5 Juli 1959 memiliki nilai historis sebagai tonggak pembelajaran konstitusional yang menunjukkan bahwa konstitusi ini bukan hanya dokumen mati, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial politik yang ekstrim. Pendekatan fungsional dan teleologis terhadap hukum lebih relevan daripada pendekatan legalistik, formalistik semata dalam situasi krisis. Namun, dukungan sosial dan politis terhadap Dekret ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan darurat seperti ini dapat diulang tanpa membahayakan demokrasi? Pengaturan dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya untuk menjawab pertanyaan ini dengan memperkuat prosedur hukum. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah tindakan darurat yang sah dalam keadaan status darurat, meskipun tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dekret ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah yang menyelamatkan Indonesia dari krisis ketatanegaraan, tetapi juga menjadikan pelajaran berharga tentang perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan darurat dan juga supremasi hukum. Dengan pengaturan seperti pasal 12 dan juga pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia kini menjadi landasan yang lebih kuat untuk menghadapi situasi darurat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa konstitusi harus hidup dan responsif terhadap tantangan zaman, namun tetap menjadi benteng bagi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Sekian pendapat hukum saya mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai bentuk tindakan dalam keadaan darurat menurut hukum tata negara darurat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.